Cara membaca informasi nilai gizi pada kemasan makanan yang kita semua perlu ketahui demi menjaga kesehatan kita. Simak sampai selesai ya. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan, maupun juga penghasilan. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin share ke kamu semua tentang cara membaca informasi nilai gizi pada kemasan makanan. Biasanya kita, terutama ibu-ibu ya, yang sering kebagian tugas untuk belanja bulanan gitu ya, ke supermarket memilih-milih makanan minuman yang mau kita bawa ke rumah untuk dikonsumsi sekeluarga. Nah, biasanya apa sih yang kita lihat, teman-teman? Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk memulai membiasakan diri untuk membaca informasi nilai gizi dari setiap makanan atau minuman yang kita beli. Karena ini penting demi kesehatan kita, ya. Nah, ini saya ambil satu contoh minuman, ya. Ini sih less sugar ya, kayak teh kemasan gitu, ini less sugar. Nah, kemudian ini kita lihat informasi nilai gizinya. Teman-teman bisa lihat pastinya itu ada di kemasan, biasanya di kemasan belakang ya. Nanti ini mungkin akan saya perbesar, semoga bisa kelihatan. Nah, di sini ditulis, pertama yang teman-teman harus perhatikan itu adalah porsi makanan atau jumlah sajiannya. Kalau di sini dia bilang takaran saji atau serving size 240 ml, itu satu sajian per botol. Jadi artinya apa yang tertulis di sini adalah itu untuk komposisi dalam satu botol ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bilang takaran sajinya atau serving size-nya misalkan 100 ml dan itu 2 sajian per botol, berarti apapun yang ada tulis ini teman-teman harus kalikan 2 ya. Jadi itu yang harus diperhatikan karena kadang-kadang ternyata itu 2 atau 3 sajian per botol, tapi kita hanya lihatnya yang di sininya aja, kita nggak kalikan ya. Jadi kita pikirnya rendah padahal sebenarnya harus dikalikan 2 atau 3 karena ternyata dia 2 sajian per kemasan atau 3 sajian per kemasan. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Pertama, ini dia 1 sajian per kemasan atau 2 sajian per kemasan atau berapa sajian per kemasan ya. Dan kemudian yang kedua, perhatikan jumlah kandungan kalorinya. Nah, kalau di sini kan ditulis tuh jumlah persajian ya. Jadi energi total atau total energi 45 kilokalori. Jadi berarti kalau kita minum satu botol ini berarti kita mengkonsumsi 45 kilokalori ya. Nah, kalau misalnya dia itu bilangnya 2 sajian atau 3 sajian berarti 45 kilokalorinya kalau kita minum semuanya satu botol berarti kali 2 atau kali 3 ya, ngerti ya. Dan kemudian ketiga teman-teman, kita lihat jumlah kandungan karbohidrat ya. Kita lihat jumlah kandungan karbohidrat, kandungan gulanya gitu ya. Kalau ada serat kita lihat kandungan serat, tapi biasanya teman-teman untuk cara mudahnya itu saya biasanya lihat kandungan gulanya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, karena kalau misalnya kandungan gulanya itu tinggi ya biasanya juga karbohidratnya juga tinggi ya. Nah, kandungan gulanya di sini dia bilang 12 gram per serving. Jadi kalau misalnya kita konsumsi satu botol, ini kita minum satu botol, berarti kita sudah mengkonsumsi 12 gram gula. Nah, teman-teman perlu tahu nih berapa maksimal gram gula yang seharusnya kita konsumsi setiap hari demi kesehatan kita ya. Untuk dari Departemen Kesehatan sih kalau yang saya baca itu untuk orang dewasa batas maksimumnya adalah seharusnya itu maksimal 50 gram per hari ya, atau sekitar 4 sendok makan ya. Jadi kalau misalnya ini gulanya 12 gram, nah berarti itu sudah 1/5 ya dari maksimal. Belum kalau kita makanan-makanan harian kita. Nah, makanya itu yang perlu kita waspadai teman-teman. Kalau misalkan dia di sini gulanya sudah 15, sudah 16 gitu ya, berarti itu sudah mengambil jatah dari berapa persen tuh dari total maksimum gula yang seharusnya kita konsumsi setiap hari. Nah, ini kemudian juga ada jumlah lemak teman-teman ya, jumlah lemak jenuh, jumlah protein gitu ya, selain juga tadi jumlah karbohidrat, gula dan jumlah garam atau sodium. Nah, ini juga teman-teman perlu perhatikan. Sebelumnya teman-teman seharusnya teman-teman berarti tahu ya kebutuhan teman-teman semua itu berapa, karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan energi yang berbeda, kebutuhan protein yang berbeda, tergantung dengan usia gitu ya, tergantung dengan aktivitas sehari-hari dan dalam kondisi apa dia saat itu. Jadi memang tidak bisa disamaratakan, makanya teman-teman harus pelajari kebutuhan untuk teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman yang sedang dalam program diet pastinya tidak sama dengan yang tidak sedang dalam program diet.
Nah, makanya teman-teman di sini yang perlu dilihat itu memang adalah yang jumlah gramnya yang di sini ya. Kalau di sini yang persentasenya, memang di situ dibilangkan untuk persentasenya itu adalah berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori ya. Jadi kita nggak usah lihat persennya lah. Kita lihat yang berapa gramnya, karena nggak semua orang itu dengan 2150 kalori kebutuhannya kan. Kalau misalnya teman-teman yang sedang dalam program diet gitu, misalkan butuhnya itu 1300 kalori, mau konsumsinya 1300 kalori, pastinya presentasinya nggak sama ya. Tetap kita harus lihat gramnya yang di sini berapa dan disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi itu teman-teman yang paling penting kalau teman-teman membaca nilai informasi nilai gizi, pertama harus tahu berapa yang di total sajian perkemasan gitu ya. Saya ambil contoh lain. Misalkan ini ya, teman-teman pasti tahu lah ya ini apa. Nah, misalkan ini ya teman-teman, di sini dibilang takaran sajinya 30 gram. Karena ini kan 75 gram ya. Ini 75 gram dan di sini takaran saji 30 gram atau 1 cup. Jadi sajian perkemasan itu 2,5. Ya, jadi di sini dia bilang energi total per sajian 1200 kilokalori. Berarti kalau kita makan 30 gram aja yaitu 120 kalori. Tapi kalau kita makan satu bungkus ini semuanya dalam satu waktu gitu ya, berarti dikalikan 120 kilokalori kali 2,5 gitu ya. Kemudian kita lihat gulanya berapa? Gulanya 8 gram per sajian. Berarti kalau kita makan semuanya berarti 8 gram kali 2,5. Nah, itu sudah berapa? Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Nah, kemudian juga untuk garam, ini teman-teman biasanya yang dicantumkan memang adalah natrium gitu ya. Natrium itu bukan berarti sama dengan persis garam yang kalau kita makan. Jadi itu adalah bagian dari garam. Jadi 1 gram garam itu sama dengan 1 miligram natrium atau sodium itu sama dengan 2,5 miligram garam. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini dibilang natriumnya itu 45 mg, berarti itu setara dengan 45 mg kali 2,5. Ya, berarti sekitar 100 mg garam gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Yang penting teman-teman itu bisa menilai dan mengetahui ya. Kalau saya biasanya tips cepatnya adalah saya lihat berapa persajiannya, berapa kalorinya, dan berapa gulanya ya. Jadi 3 itu yang penting gitu ya. Kalau misalnya gulanya sudah di atas 10, itu biasanya saya sangat hindari ya. Saya memilih yang di gulanya itu di bawah 10, apalagi kalau bisa yang di bawah 5 itu lebih bagus lagi ya. Karena kita pastinya sudah mengkonsumsi gula kan dari makanan sehari-hari, makanan yang kita makan, nasi, lauk, sayur itu juga semua ada gulanya, buah. Jadi kita berusaha untuk tidak menambah gula tambahan terlalu banyak dari makanan-makanan di luar makanan inti kita ya. Oke teman-teman, nanti di video berikut mungkin saya akan jelaskan pada teman-teman semua berapa sih sebenarnya kebutuhan untuk gula, garam, dan lemak seperti itu ya. Jadi kita bisa menghitung dengan lebih jelas untuk kebutuhan kita masing-masing. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya video ini teman-teman merasakan bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya ya. Oke, stay safe, stay healthy semuanya, bye.